Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita sampai pada pertemuan yang ke-21 pada bab ke-31 dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas bab tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis mendatangkan beberapa dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengangkat tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka mencintai tandingan tersebut, mengagungkannya seperti layaknya mereka mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan orang-orang musyrik ketika mereka menyekutukan Allah di dunia. Mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluknya. Mereka menyamakan tandingan-tandingan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam cinta dan pengagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bagaimana mereka menyekutukan Allah di dalam cinta dan pengagungannya. Mereka orang-orang musyrikin mengagungkan, mencintai berhala-berhala seperti mereka mengagungkan dan mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memurnikan cinta mereka hanya kepada Allah. Di dalam cinta yang bersifat ibadah di sini, cinta yang disertai dengan pengagungan dan pemuliaan. Sebagaimana orang-orang beriman itu mengikhlaskan atau memurnikan semua peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mendatangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih." Allah mengatakan, katakanlah jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta benda yang kalian usahakan serta perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan juga tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya. Maka Allah mengatakan fatarabbasu, maka hendaklah kalian menunggu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya, yaitu Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar supaya mengedepankan ketaatan dan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan mereka kepada keluarga mereka dan kepada hal-hal yang mereka cintai dalam perkara dunia selain Allah dan Rasulnya ini. Jangan sampai keluarga mereka serta orang-orang yang mereka cintai atau dunia yang mereka sukai ini menghalangi mereka untuk taat dan tunduk serta cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjalankan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dunia yang mereka cintai lebih mereka unggulkan, lebih mereka utamakan daripada segala apa yang berkaitan dengan cinta mereka kepada Allah dan ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mendatangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya.
Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Jadi ya, manakala seseorang itu bisa mengutamakan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala cinta kepada keluarga, dunia dan segala apapun di dunia ini, ya, maka dia telah mencapai kesempurnaan iman. Ya, apabila cinta Allah dan Rasulnya lebih diutamakan dari cinta kepada selain keduanya. Ya, kemudian ya, di dalam hadis yang berikutnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari riwayat Anas bin Malik, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa di dalam dirinya terdapat 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya, manisnya iman ini dirasakan oleh jiwa, ya, mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan ya kenikmatan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi manakala seseorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, sehingga lebih banyak mengutamakan apa yang menjadi keridhaan Allah dan Rasulnya, mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya untuk dijalankan, mengutamakan larangan Allah dan Rasulnya untuk dihindari dan dijauhi, melebihi daripada perintah dan larangan dari selain keduanya atau kecintaan selain daripada keduanya. Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, atau wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang mencintai orang lain, tidak dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Jadi dia mengikat kecintaannya didasari oleh cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta kepada seorang hamba ini. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ya. Ada 3 hal yang barang siapa 3 hal ini terdapat pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya, manisnya iman bisa dirasakan oleh jiwa manusia sehingga mendatangkan kebahagiaan, ketentraman yang luar biasa. Yang pertama kata Nabi, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada selain keduanya. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala sesuatu, sampai pun kepada dirinya sendiri, ya, sehingga dia rela untuk mengorbankan dirinya demi mendapatkan keridhaan Allah dan demi untuk memenuhi ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan dia mencintai seseorang tidak dia cintai orang tersebut kecuali karena Allah. Karena Allah suka atau cinta kepada orang tersebut, atau Allah memerintahkan kita untuk mencintainya karena Allah cinta kepadanya, maka kita pun mencintai orang ini karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ya dia benci Allah Subhanahu wa taala melemparkan dia ke dalam neraka, ya. Atau dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi dia benci untuk ya mendekatkan diri kepada kekufuran atau kembali kepada kekufuran apabila dia pernah terjerumus ke dalamnya sebelumnya. Jadi berusaha menjauhkan diri betul dari kekufuran dan kesyirikan. Kemudian dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan man ahabba fillah, siapa yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan wa abghadha fillah, dan benci karena Allah, wa wala fillah, dan berloyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Ya, sesungguhnya kewalian atau kecintaan Allah bisa diperoleh dengan jalan demikian. Walan yajida 'abdun ta'mal imani wa in kathurat salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Dan seorang hamba tidak akan bisa merasakan kelezatan iman meskipun dengan banyaknya salat maupun puasa, sampai hal yang demikian tadi itu ada pada dirinya. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a.
Dan sungguh amatu muakhatin nas, ya. Jadi mempersaudarakan manusia ala amri dunia, persaudaraan manusia dibangun di atas dunia yang dilakukan oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'an, yang demikian itu tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan memberikan kemudaratan kepada mereka. Jadi mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ini semuanya akan mengantarkan kepada kebaikan. Sedangkan mencintai seseorang bukan karena Allah dan bukan karena Rasulnya, maka ini akan mengantarkan kepada kebinasaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.